Salam Pancasila. Peluang timnas Cina untuk lolos Piala Dunia 2026 lebih besar daripada peluang timnas Indonesia. Yes, prediksi abang tepat. Menyala timnas Indonesia bantai Arab 2-0. Di saat negara-negara lain puji kehebatan timnas Indonesia, tetapi kenapa orang kita sendiri masih ada yang tidak begitu suka dengan kemenangan timnas Indonesia, dengan perkembangan timnas Indonesia yang begitu sangat luar biasa. Malaysia, sahabat-sahabat kita daripada Malaysia, itu pun begitu sangat-sangat memuji akan kehebatan sepak bola Indonesia yang berkembang pesat. Tetapi kalau Bung Towel katanya timnas Indonesia sampai saat ini ternyata belum berada titik yang dia maukan. Kira-kira Bung Towel ini maunya apa ya? Kok bisa-bisanya selalu meremehkan Coach Sintayong? Ada apa dengan Bung Towel? Oke, kita reaction videonya. Lalu saya bicara tentang kualitas permainan. Menurut Anda kualitas pemain juga nggak bagus? Ya kalau kita cukup lihat hanya menang, oke ya hore-hore aja cukup. Tapi saya ingin memberikan sudut pandang lain gitu loh, insight terhadap kualitas itu. Apakah kualitas permainan itu sepadan dengan apa yang sudah didorong, ditambahkan, diberikan dengan naturalisasi itu? Saya apresiasi kemenangan itu 2-0, yes. Tapi kalau kita ingin melihat kualitas permainan, maka lihatlah statistik permainannya, statistik pertandingannya. Jadi kemenangan diapresiasi, tapi statistik permainan tidak bagus. Itu mencerminkan kualitas permainan. Kok bisa-bisanya Bung Towel masih mengeritik permainan timnas Indonesia yang begitu sudah luar biasa ya? Kalau dari segi pandangan saya, memang setiap orang ini bebas untuk berpendapat, tetapi ya bukan seperti itulah Bung Towel. Timnas kita ini daripada timnas yang dulu sudah luar biasa yang sekarang. Nah ternyata sahabat-sahabatku semua, ada kisah yang sangat menarik. Di balik kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi, ternyata ada salah satu prediksi yang begitu sangat tepat dari salah satu seorang konten kreator dari Malaysia. Beliau ini selalu mereaksi tentang kabar-kabar timnas, tentang kemajuan timnas Indonesia, dan beliau juga sangat kagum dengan kemajuan sepak bola di Indonesia. Wow, keren dan luar biasa. Memang negara tetangga kita ini begitu sangat respect dengan timnas Indonesia yang saat ini begitu sangat-sangat luar biasa. Bahkan juga mengguncang dunia. Diberitakan di berbagai media besar dunia olahraga. Wow, keren dan luar biasa. Oke, langsung kita lanjut. Inilah prediksi yang luar biasa dan tepat dari salah satu konten kreator Malaysia, negara tetangga kita, negara serumpun kita, luar biasa. Timnas Indonesia harus bantai Arab Saudi. Guys, besok malam pertandingan yang sangat penting, Indonesia lawan Arab Saudi. Harapan jutaan supporter Garuda bergantung pada hasil pertandingan ini. Disampaikan Erick Thohir, tekanannya sangat tinggi dan timnas Indonesia harus meraih hasil positif untuk lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia selanjutnya. Sisa 3 laga di GBK, Garuda perlu meraih poin maksimal. Para pemain harus siap dan fokus dan tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan seperti pertandingan terakhir. Bagi Sintayong, pemilihan pemain harus tepat kerana hasil pertandingan ini akan mempengaruhi masa depannya sebagai pelatih Indonesia. Menurut Abam, ada 3 perubahan yang harus dilakukan dari starting lineup hari itu melawan Jepang. Jordi Amat sangat solid dan dia harus bermain bersama Tom Hay di lini tengah. Yaakob Sayuri perlu digantikan Witan di sayap kanan. Dan yang terpenting, Sintayong harus menggunakan Iliano Reindias untuk menggantikan Kevin Dix yang cedera. Abang berharap yang terbaik untuk timnas Indonesia dan semoga Garuda unggul 2-0. Apa prediksi anda? Beri komen di sini.
Yes, prediksi abang tepat. Menyala timnas Indonesia bantai Arab 2-0. Ini kemenangan yang sangat luar biasa. Apa benda ni weh? Sejauh ini Arab Saudi belum pernah kalah dari tim Asia Tenggara manapun sejak 2008. Rekod tersebut baru saja dipecahkan oleh anak-anak Shin Tae-yong, khususnya anak emas Cristiano Marcelino. Performa man of the match dan 2 gol mantap Marcelino membawa Indonesia menempati posisi ketiga klasimen sementara Grup C. Beberapa pemain lain juga tampil menonjol, terutama Kelvin Verdong yang berlari hingga krem dan ia juga nyaris mencetak tendangan voli indah. Rizky Ridho merupakan back paling solid untuk Indonesia. Betul, Mas. Sangat tenang dan dia harus bermain di luar negeri. Rata-rata setiap pemain memberikan 100% hingga minit terakhir meski hanya dengan 10 pemain. Dan inilah hasilnya, dominasi atas Arab Saudi yang pandai berguling dan beruntung tidak dibantai 4 atau 5-0. Namun para supporter Garuda, jangan lupakan jasa Shin Tae-yong dan juga Erick Thohir Betul, atas Mas. kemenangan ini. Sekali lagi, selamat King Indo. Garuda terbang tinggi, respect. Ini striker baru Garuda, Ole Romane ke Indonesia jalan. Sudah official guys, Ole terlihat berfoto bersama Erick Thohir. 2 hari lalu media sosial viral dengan foto Ole Romane yang tampak berada di sebuah fasilitis kesihatan. Meski saat itu belum diketahui lokasi pastinya, namun muncul spekulasi bahawa Ole ada di Indonesia. Betul, Benar Mas. saja ia sedang berada di Jakarta saat terlihat ke GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia lawan Jepang. Bagi sobat yang belum tahu, Ole Romane bisa dinaturalisasi kerana nenek dari pihak ibu lahir di Medan, Sumatera Utara. Dia berusia 24 tahun dan bermain untuk klub era divisi FC Utrecht sebagai penyerang dan juga bisa main di sayap kiri atau kanan. Walaupun kurang pengalaman bermain di Europe, melihat kondisi skuad saat ini, kontribusi Ole sangat dibutuhkan kerana timnas hanya memiliki Rafael Strik sebagai striker utama. Waktu untuk mendapatkan Ole juga sangat cocok, apalagi tekanan tinggi untuk Indonesia dan Shin Tae-yong untuk meraih hasil positif Betul, Mas. di 5 laga sisa kualifikasi Piala Dunia ini. Ini semua adalah hasil kerja keras Erick Thohir. Salute. Gimana geng? Adakah kalian gembira Ole Romane? Here we go. Komen di sini. Dan kita bisa melihat sendiri, orang luar negeri saja, negara tetangga kita, Malaysia, begitu sangat kagum dengan kemajuan timnas Indonesia. Dan Masnya ini juga berharap Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Jadi meskipun beliau berada di Malaysia, namun beliau juga begitu sangat mendukung kemajuan timnas Indonesia. Respect untuk negara tetangga kita, Malaysia, luar biasa. Nah, anehnya ternyata ada juga orang yang seperti Bung Toel, bukan mendukung timnas Indonesia sepenuhnya untuk masuk Piala Dunia, tetapi kebalikannya. Siapa lagi kalau bukan Mas Peci Merah atau Mbah Peci Merah? Kok saya panggil Mas ya? Mbah Peci Merah yang nazarnya tidak ditepati. Kini beliau berulah lagi dan saya pun juga kurang paham ya maksud beliau ini apa. Oke, kita reaction videonya bersama-sama. Salam Pancasila. Peluang timnas Cina untuk lolos Piala Dunia 2026 lebih besar daripada peluang timnas Indonesia. Apa? Waduh. Kenapa? Ya, ini perbandingannya ya. Jadi timnas Cina ini terkenal dengan semangat juangnya, patriotismenya, Loh. dan semangat pantang menyerah. Ya, terbukti timnas Indonesia dipukul 2-1 di kandang mereka dan mereka unggul dulu 2-0. Baru Indonesia bales lewat Tom Haye kan 1, jadi 2-1. Ya, kemudian melawan Bahrain di kandang Bahrain, Cina menang 1-0. Sementara timnas Indonesia 2-2. Ya, kalau diulas sih Shin Tae-yong lagi yang salah ini karena sudah unggul 2-1. Ya, Shin Tae-yong malah terlena. Ya, ngurusi masalah perpanjangan waktu yang gak selesai-selesai, ditiup peluitnya oleh wasit, itulah. Nah, kemudian saat melawan Jepang, strategi timnas Cina
lebih bagus daripada strategi timnas Indonesia. Ya, jadi Cina ini sudah memprediksi, sudah memperkirakan bahwa secara kualitas tim, secara permainan Cina kalah jauh melawan Jepang. Termasuk kalah masalah ranking FIFA-nya. Maka Cina sudah mempersiapkan strategi jitu melawan Jepang di kandang Cina. Ya, akhirnya mereka hanya kalah 1-3. Sementara timnas Indonesia kalau kalah 0-4. Ya, apa strategi Cina itu? Jadi Cina tahu, ya, kelebihan dari timnas Jepang itu adalah memanfaatkan lebar lapangan. Ya, memang benar. Ya, Jepang itu selalu memanfaatkan lebar lapangan karena keunggulan materi pemain dan fisik. Maka Cina bikin strategi dengan mempersempit lapangan. Ya. Jadi lapangan yang lebar tadi dipersempit oleh Cina supaya apa? Supaya Jepang nggak bisa memanfaatkan kelebihannya. Bermain memanfaatkan lebar lapangan. Akhirnya Jepang kelimpungan. Ya, dan alhasil cuma bisa menang 3-1. Itu pun kan Cina memasukkan. Ya, beda dengan timnas Indonesia yang digunduli 4-0, 4 gol tanpa balas. Ya, dan dibombardir sepanjang pertandingan. Ya, jadi itu tadi perbandingan antara timnas Cina dan timnas Indonesia. Ya, memang mereka sangat unggul dalam hal patriotisme, ya, semangat juang dan lain-lain. Terbukti dengan materi pemain lokal saja mereka prestasinya lebih bagus daripada timnas Indonesia. Ya, jangan juga kamu bilang sekarang peringkatnya tinggi Indonesia, ya baru menang 1 kali Indonesia itu pun, ya kan gitu ya, itu pun di kandang melawan Arab. Nanti kita tunggu Cina melawan Arab. Ya, oke, ya paham. IQ tinggi, ya ngemeng-ngemeng makan dulu supaya nggak emosian gitu ya. Merdeka, merdeka. Aduh, terserah kamu lah, Mbah. Mbah si peci merah memberikan komentar, katanya peluang Cina lebih bagus untuk lolos ke Piala Dunia dibandingkan Indonesia. Sedangkan saat Indonesia melawan timnas Cina di kandang Cina itu pun kalah. Kalau dari segi pendapat saya, untuk mbahnya si peci merah tentang pertandingan timnas Indonesia melawan Cina kemarin, itu kalau dari segi komentar saya atau dari segi pandangan saya, ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh Coach Sintayong karena menempatkan pemain yang kurang tepat sehingga kita kalah tipis. Kemudian kenapa Mbah si peci merah ini kayaknya kok tidak puas dengan Coach Sintayong? Apa jangan-jangan Mbah si peci merah ini asistennya Bung Toel? Nampaknya kalau Mbah si peci merah ini dan Bung Toel disatukan, seru ya sahabat-sahabatku semua. Bagaimana untuk sahabat-sahabatku semua? Coba tulis di kolom komentar. Orang lain saja itu bangga loh dengan timnas Indonesia. Warga negara luar negeri saja mengakui kemajuan timnas Indonesia. Kenapa mbahnya kok sering mengkritik terus? Dan seolah-olah tidak suka kalau timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Ingat Mbah, nazarnya ditepati, katanya mau ngesot ke Madura, nggak ngesot-ngesot. Udah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suka dengan videonya Bang Toha, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua.